Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan pekan sebelumnya. Dan ada tugas untuk kalian membaca terlebih dahulu tentang khiyar. Nah, sekarang adalah konfirmasi tentang khiyar itu apa. Tapi sebelum lanjut, bagi yang belum membaca tentang khiyar sebelumnya, silahkan baca terlebih dahulu, lalu lanjutkan menyimak penjelasan ini. Khiyar menurut bahasa adalah memilih yang terbaik, sedangkan menurut hukum syara, khiyar adalah hak bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Ini adalah memilih yang terbaik demi kebaikan. Apabila melangsungkan jual beli merupakan suatu kebaikan dan baik untuk penjual dan pembeli, maka lanjutkan. Apabila membatalkannya merupakan kebaikan bagi penjual atau pembeli, maka silahkan dibatalkan jual belinya. Khiyar ini hukumnya adalah boleh atau mubah selama memenuhi syarat sesuai dengan hukum syara. Sedangkan khiyar untuk menipu adalah dilarang atau haram. Khiyar ini terbagi kepada 3 macam. Pertama adalah khiyar majlis, yang kedua adalah khiyar syarat, yang ketiga adalah khiyar aib. Khiyar majlis adalah pilihan untuk meneruskan jual beli atau membatalkan jual beli saat masih berada dalam satu majlis. Maksudnya dalam satu tempat antara penjual dan pembeli. Contoh misalkan, kita belanja ke suatu toko kemudian membeli suatu barang, tetapi saat masih di toko itu kita berencana untuk membatalkannya, jadi tidak jadi membeli. Nah, masih di toko yang sama, masih ada penjual dan pembeli di sana, itulah dinamakan dengan khiyar majlis. Jika sudah berpisah majlis atau berpisah tempat antara penjual dan pembeli, maka khiyar majlis tidak berlaku lagi. Ukuran berpisah itu disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di tempat itu. Misalnya kalau di Indonesia, kalau pisahnya masih kelihatan orangnya, masih kita terima, biasanya begitu ya. Contoh yang lain, misalkan kita membeli suatu pakaian dengan ukuran XL gitu. Setelah di packing, setelah dibayar, setelah sepakat, kemudian mau dibawa pulang, tiba-tiba kita mikir lagi, kayaknya kegedean deh. Ya udah deh, beli yang L aja. Terus kita bilang ke penjualnya, "Bu, Pak, saya mau ganti ukuran deh," gitu. Atau kita batalkan. Misalnya, "Pak, Bu, mohon maaf ya, saya nggak jadi nih beli baju ini." Itulah yang dinamakan dengan khiyar majlis. Sekarang masuk pada khiyar syarat. Khiyar syarat adalah pilihan atau hak antara penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli dengan syarat tertentu. Tentu syarat ini harus disepakati oleh penjual. Jadi pembeli yang meminta khiyar syarat ini kepada penjual dan penjual menyetujuinya. Misalkan beli sepatu, kalau kekecilan nanti bisa ditukar dengan sepatu yang lain atau bisa dibatalkan. Beli baju tapi ternyata tidak cocok, diganti dengan baju lain boleh misalkan. Dengan waktu tertentu. Misalkan 3 hari. Dan 3 hari ini adalah waktu lamanya khiyar syarat. Jadi alurnya begini. Kita membeli suatu barang di suatu toko. Kemudian kita meminta kepada penjualnya untuk melakukan khiyar syarat selama 3 hari. Setelah itu kita pulang dan bawa barangnya. Setelah di rumah, dicoba ternyata kekecilan. Besoknya atau sampai 3 hari sesuai dengan kesepakatan, kita balik lagi ke toko tersebut, lalu membatalkannya atau mengganti dengan barang yang lain sesuai dengan kesepakatan. Ada contoh yang lain berkaitan dengan lamanya khiyar syarat. Misalnya kita beli di toko yang bukanya setiap hari Rabu. Terus kita mau khiyar syarat 3 hari, tentu tidak bisa gitu. Karena minimal harus 1 pekan ke hari Rabu selanjutnya. Nah, itu bisa nggak kita mengajukan khiyar syarat? Jawabannya adalah bisa. Kalau memang tokonya tidak buka setiap hari. Atau misalkan 1 pekan 1 hari. Atau misalkan bahkan bisa ya 1 bulan 1 kali.
Ini dilakukan selama memang benar-benar toko tersebut buka hanya sekali dalam sebulan atau buka sekali dalam sepekan. Tentu dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kalau sudah melaksanakan khiyar syarat kemudian dalam waktu yang ditentukan tidak kembali lagi ke toko tersebut, artinya kita sudah sepakat dengan barang yang kita beli dan kita tidak ada keinginan untuk mengganti atau membatalkannya. Berarti jual belinya sudah sah. Lanjut kepada khiyar aib. Khiyar aib adalah memilih melanjutkan atau membatalkan akad jual beli saat diketahui barang tersebut ada cacat. Kalau baju misalkan ada bolong sedikit, kalau sepatu misalkan lemnya kurang rapat gitu ya. Kita mau menukar atau membatalkan jual beli itu bisa. Itu kita bisa kembali lagi ke toko, kemudian meminta khiyar aib. Artinya membatalkan jual beli tersebut atau mengganti dengan barang yang bagus. Misalnya, kita membeli topi di suatu toko, kemudian kita bayar, kita bawa pulang, saat di rumah dicek kembali ternyata ada jahitannya yang copot. Maka, kalau memungkinkan saat itu juga harus kembali ke toko dan mengembalikan barangnya untuk diganti yang baru atau membatalkan jual beli. Kalau tidak memungkinkan bisa besoknya. Jadi jangan ditunda. Kalau ditunda sampai lama, maka khiyar aib ini tidak berlaku. Karena bisa jadi anggapan penjual adalah kita yang melakukan kesalahan terhadap barang tersebut. Kalau terlalu lama, bukannya menjadi lebih baik saat kita melakukan khiyar aib, tapi malah menjadi permusuhan atau keributan di antara penjual dan pembeli. Itu yang harus dihindarkan. Mudah-mudahan paham sampai sini. Manfaat dari adanya khiyar ini adalah pertama, menghindari ketidakpuasan pembeli terhadap barang yang dibeli. Yang kedua adalah menghindari penipuan. Dan yang terakhir, menjaga ukhuwah di antara penjual dan pembeli. Jadi rasa persaudaraan dan kepercayaan akan terjalin di antara penjual dan pembeli. Maka nanti bisa jadi langganan. Pembelinya akan semakin sering untuk berbelanja di sana. Itu kan manfaat. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan cara berniaga sesuai dengan hukum Islam semampu yang bisa kita lakukan. Semoga penjelasan ini dapat kalian pahami dan jangan lupa untuk tetap terus belajar dengan semangat dan tetap jaga kesehatan. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan keluarga dari segala macam penyakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.